Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 13 kelas B akan mempresentasikan mengenai identifikasi kata bentukan, yaitu kata berafiks, reduplikasi, dan kata majemuk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erika Azarin Heksendri dengan NIM akhir 88, dan rekan saya Said Afkar Rizky dengan NIM terakhir 48, dan Muhammad Wahyu Trianto dengan NIM akhir 90. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai afiksasi, reduplikasi, dan juga kata majemuk. Afiksasi sendiri merupakan proses pembentukan kata dengan penambahan afiks atau imbuhan pada kata dasar. Afiks sendiri dapat berupa prefiks atau awalan, sufiks atau akhiran, infiks atau sisipan, dan juga konfiks atau awalan dan akhiran. Selanjutnya, kata reduplikasi. Reduplikasi merupakan proses penggandaan kata, baik sebagian maupun seluruhnya. Sedangkan kata majemuk merupakan gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru yang tidak bisa diartikan secara harfiah dari masing-masing katanya. Kami mengambil teks berita dari Kompas, yaitu duka masih meliputi setelah Wakiem atau yang kerap dikenal Boiem, pemilik warung tertinggi di Indonesia, meninggal dunia di usia 82 tahun. Boiem meninggal dunia di kediamannya di Dusun Dagung, Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur pada Rabu sekitar pukul 13.30 WIB. Jenazahnya pun telah dimakamkan di pemakaman umum Desa Gonggang yang tidak jauh dari rumahnya. Sebelumnya, Boiem sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Siti Asyiah Ponorogo karena penyakit pneumonia yang ia derita. Banyak yang turut berduka dan merasa kehilangan sosok Boiem, termasuk para pendaki yang kerap jajan di warungnya ketika hendak mencapai puncak Gunung Lawu. Setelah sang pemilik warung itu tutup usia, berbagai kisah ia tinggalkan termasuk tentang si Temon, kera yang ia pelihara bertahun-tahun. Dari teks berita tersebut, kami menemukan kata berafiks yang berwarna merah, kata reduplikasi yang di blok kuning, dan juga kata majemuk yang berwarna biru. Kata berafiks yang kami temukan yaitu meliputi, dikenal, pemilik, tertinggi, meninggal, kediamannya, dimakamkan, menjalani, perawatan, kehilangan, termasuk, berduka, dan ditinggalkan. Lalu, kata reduplikasi yang kami temukan yaitu meninggal dunia, pemakaman umum, turut berduka, pemilik warung, dan tutup usia. Selanjutnya, kata majemuk yang kami temukan yaitu bertahun-tahun. Hasil keseluruhan kata yang diperoleh dari berita Kompas tersebut yaitu 20 kata bentukan dengan afiksasi berjumlah 14 dengan presentase 70%, reduplikasi berjumlah 1 dengan presentase 5%, kata majemuk berjumlah 5 dengan presentase 25%. Selanjutnya, analisis kata berafiks yang kami temukan yaitu kata berafiks menasal berjumlah 1 dengan presentase 5%, kata berafiks berjumlah 2 dengan presentase 10%, kata berafiks di berjumlah 1 dengan presentase 5%, kata berafiks berjumlah 1 dengan presentase 5%, kata berafiks berjumlah 2 dengan presentase 10%, kata berafikskan berjumlah 1 dengan presentase 5%. Selanjutnya, kata berafiks mei berjumlah 1 dengan presentase 5%, kata berafiks kean berjumlah 2 dengan presentase 10%, kata berafiks dikan berjumlah 1 dengan presentase 5%, kata berafiks pean berjumlah 2 dengan presentase 10%,
Kata reduplikasi utuh berjumlah 1 dengan presentase 5%, kata majemuk berjumlah 5 dengan presentase 25%. Baik, selanjutnya analisis afiksasi. Yang pertama ada meliputi, terdiri dari menasal dan e, dengan kata asal liput, memiliki makna transitif dan berfungsi pembentuk verba. Yang kedua, dikenal, terdiri dari prefiks di dan kata kenal sebagai kata asal, memiliki makna aktivitas pasif, berfungsi pembentuk kata kerja pasif. Lalu yang ketiga ada pemilik, terdiri dari prefiks pe dan milik sebagai kata asal, yang bermakna memiliki dan berfungsi pembentuk kata benda. Selanjutnya, analisis kata afiksasi. Kata tertinggi memiliki awalan ter dan diikuti kata asal tinggi, memiliki makna paling dan fungsi pembentuk keterangan. Yang kedua, ada kata meninggal yang berawalan menasal dan diikuti kata asal tinggal, memiliki makna melakukan aktivitas dan fungsi pembentuk verba aktif. Yang ketiga, kediaman berkonfiks ke an dan diikuti kata asal diam yang bermakna tempat dan fungsi pembentuk nomina. Yang keempat, ada kehilangan yang berkonfiks ke an dan diikuti kata asal hilang, fungsi pembentuk verba pasif dan makna kena. Yang kelima, ada kata tinggalkan yang berakhiran kan dan kata asalnya tinggal, fungsi membentuk verba makna transitif. Yang keenam, ada kata dimakamkan yang berkonfiks di kan dan diikuti kata asal makam, fungsinya membentuk verba pasif dan bermakna transitif. Yang ketujuh, ada kata termasuk berawalan ter dan diikuti kata asal masuk yang bermakna kesanggupan dan berfungsi pembentuk kata keterangan. Yang ke-8, ada kata pemakaman yang berkonfiks pe-an dan diikuti kata asal makam, maknanya menyatakan proses dan berfungsi pembentuk verba. Yang ke-9, ada kata menjalani yang berkonfiks menasal i dan berkata asal jalan, mempunyai makna melakukan dan berfungsi sebagai pembentuk verba. Baik, selanjutnya terdapat kata perawatan di dalam kalimat Mbok Yem sempat menjalani perawatan. Perawatan memiliki konfiks pe dan an serta memiliki kata asal rawat dan juga memiliki fungsi pembentuk verba dan makna menyatakan proses. Lalu ada kata berduka di dalam kalimat banyak yang turut berduka. Berduka memiliki prefiks ber dan kata asal duka. Fungsinya sebagai pembentuk verba dan juga memiliki makna memiliki rasa duka. Selanjutnya terdapat kata reduplikasi bertahun-tahun. Bertahun-tahun merupakan kata reduplikasi utuh yang terdapat pada kalimat si temon yang telah ia pelihara
bertahun-tahun. Bertahun-tahun memiliki bentuk dasar bertahun, dan bertahun melalui proses afiksasi memiliki prefiks ber dan bentuk asal tahun, memiliki fungsi sebagai pembentuk numeralia. Setelah itu terdapat kata majemuk. Majemuk dibedakan menjadi dua, endosentris dan eksosentris. Yang pertama ada kata pemilik warung pada kalimat setelah sang pemilik warung tutup usia. Pemilik warung merupakan bagian dari kata majemuk endosentris yang menunjuk konsep pemilik. Lalu terdapat kata pemakaman umum di dalam kalimat jenazahnya dimakamkan di pemakaman umum. Pemakaman umum ini merupakan kata majemuk endosentris yang menunjuk konsep pemakaman. Lalu terdapat kata tutup usia dalam kalimat setelah sang pemilik warung itu tutup usia, menunjuk konsep merujuk kepada kematian. Lalu terdapat kalimat meninggal dunia dalam kalimat Mbok Yem meninggal dunia di kediamannya. Meninggal dunia termasuk dalam kata majemuk eksosentris dan menunjuk konsep merujuk kepada kematian. Lalu yang terakhir terdapat kata turut berduka dalam kalimat banyak yang turut berduka, menunjuk konsep untuk menyampaikan rasa belasungkawa. Ini adalah referensi yang digunakan kelompok kami. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.